Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 3 Mei 2025. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita yang tertulis dalam Imamat 20 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara-saudara, di tahun transformasi HKBP selalu mengingatkan kita untuk tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus hadir di dunia ini dengan kehidupan yang selalu bercermin, berorientasi kepada kasih Yesus. Sehingga tidak serupa, tetapi hadir dengan suasana Tuhan yang selalu menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita hidup di dunia ini bukan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita, tetapi melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan manusia untuk menjaga hidupnya dari keinginan duniawi ini. Untuk menjaga hidupnya dari nafsu duniawi. Sehingga kita lupa dengan jati diri kita sebagai umat Tuhan. Tuhan hendak menjaga hidup umatnya dari segala nafsu. Karena nafsu manusia, keinginan manusia dapat menghancurkan hidup kita sendiri. Karena itu kita sebagai umat Tuhan haruslah berpegang, haruslah bercermin, haruslah hidup dalam ketetapan atau firman Tuhan. Karena kita ini telah dikuduskan oleh Tuhan sebagai ciptaannya. Jadi apabila manusia tidak dapat mengendalikan nafsunya, keinginannya, maka kekudusan yang Tuhan berikan akan ternodai. Dan dengan demikian kita sama saja hidup seturut atau serupa dengan dunia ini. Tetapi ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita selalu bercermin kepada firman Tuhan, maka kita dapat menjaga kekudusan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kitab Imamat 20 ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa dan berkata sekali lagi, anak-anak Israel, orang-orang yang percaya tidak boleh hidup seperti orang yang tidak beragama, yang selalu menyerahkan anak-anak mereka kepada kehidupan yang dikendalikan oleh duniawi. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, melalui amanah Tuhan kepada Musa untuk senantiasa mengingatkan jati diri umat Tuhan, mengingatkan kita dan anak-anak kita supaya menjaga kekudusan mereka, supaya jangan dikendalikan oleh keinginan duniawi, apalagi dikendalikan oleh teknologi di zaman sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, marilah menjadi kudus di hadapan Tuhan dengan sesama kita, sekalipun itu tidak mudah. Tetapi sepanjang kita belajar kepada Tuhan, sepanjang kita mau menciptakan hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita bisa menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Jagalah kekudusanmu di hadapan Tuhan melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui tindakanmu. Dan tetaplah kita membandingkan dengan perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita secara bersama-sama dengan keluarga kita menjaga kekudusan kita, maka Tuhan akan senantiasa berkenan hidup tinggal bersama-sama dengan keluarga kita dan setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang jati diri kami, orang-orang yang Tuhan kuduskan, orang-orang yang Tuhan selamatkan. Itulah yang Tuhan pesan melalui Musa kepada umat Israel, kepada anak-anak umat Israel, supaya jangan hidup seperti orang yang tidak beragama. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menunjukkan kasih kepada orang-orang
yang Tuhan pilih, Tuhan tentukan menjadi anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjaga kekudusan tersebut, menjaga kemuliaan Tuhan melalui cara hidup kami, melalui perkataan kami. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, di setiap pergumulan, di setiap tantangan, ataupun sukacita. Kiranya Tuhan senantiasa hadir menyertai kami, sehingga kami bisa menjaga hidup kami, dan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kiranya pergumulan tantangan menjadikan kami lebih kuat dan memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Dan sukacita senantiasa mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.